Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Tuhan berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah Minggu Biasa ke-29, sekaligus Hari Minggu Misi Sedunia. Untuk memahami apa itu Minggu Misi, silakan cek di YouTube. Paus Leo kemarin sudah memberikan sambutan tentang Hari Misi Sedunia. Nah, bacaan-bacaan yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, semua berbicara tentang doa. Maka pertanyaannya, apakah hubungan antara doa dan misi? Itu inti dari renungan hari ini. Saya akan membagikan renungan 3 poin. 3 poin saja. Apa hubungannya doa dan misi? Poin pertama, doa meneguhkan misi sesuai judul. Jadi misi itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada doa. Tidak ada yang mendoakan dan yang menjalankan misi juga tidak berdoa. Jadi misi tidak akan jalan tanpa doa. Itu poin pertama. Poin yang kedua, misi yang pertama itu dijalankan pertama-tama dalam lingkungan keluarga. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang ketiga, apa syaratnya supaya doa itu dijawab? Doa itu dijawab kalau kita konsisten dan juga ada konten iman di dalamnya. 3 poin ini adalah intisari dari renungan pada perayaan Ekaristi hari ini. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, doa meneguhkan misi. Kalau kita membaca Injil, kita tahu bahwa Yesus sebelum mengajar, sebelum berkeliling untuk memberitakan kabar baik, dia berdoa. Pagi-pagi, subuh, bahkan ketika sebagian besar orang belum bangun, dia sudah berdoa. Jadi itu menunjukkan doa bagi Yesus penting sebelum dia pergi mengajar. Selain itu, dalam gereja Katolik ada 2 santo dan santa besar yang disebut sebagai pelindung misi. 1, Fransiskus Xaverius. Fransiskus Xaverius melanglang buana, seorang Eropa, sudah sampai ke Malaka, Goa, Maluku, bahkan. Selain Fransiskus Xaverius, ada juga satu santa pelindung misi, seorang biara.
wati Karmelit namanya Santa Teresia dari Lisieux atau Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Kalau di Keuskupan Agung Semarang, dia pelindung paroki Boro. Santa Teresia dari Lisieux tidak pernah menginjakkan kaki di tanah misi, tidak pernah. Tetapi kenapa dia menjadi pelindung misi? Ternyata karena dia selalu berdoa untuk misi, untuk penyebaran Injil. Kita semua kan berutang ya pada penyebaran Injil ya. Orang Muntilan berutang pada Romo Van Lith ya. Orang Kota Baru berutang pada Romo Tom Jacob. Dan sekarang ini kita orang Indonesia juga mengirimkan misi keluar. Para Romo Yesuit, para frater juga ada yang berkarya di negara-negara lain seperti Thailand dan Myanmar. Mereka membutuhkan doa-doa kita. Nah, dari teladan Yesus sendiri dan juga pelindung misi Santa Teresia Lisieux, kita belajar bahwa misi tidak dapat dilakukan tanpa doa. Dari minggu misi ini kita diingatkan untuk mendoakan para misionaris. Poin pertama. Sekarang kedua, misi yang terpenting itu dilakukan dalam keluarga. Jadi misi perutusan bukan hanya tugas para rohaniwan dan rohaniwati, romo, suster, bruder, tetapi juga tugas kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dalam bacaan kedua, surat kepada Timotius, itu muridnya Paulus. Paulus mengingatkan Timotius bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius itu muridnya Paulus. Tapi Paulus mengingatkan yang mewartakan Injil pertama kali itu dari rumahmu. Yaitu ibunya yang namanya Eunike dan neneknya yang namanya Lois. Itu kisah Paulus dan Timotius. Jadi misi atau penyebaran Injil yang pertama itu harus dilakukan di keluarga. Tidak cukup misalnya anak dikirim ke sekolah Katolik atau kemudian diminta aktif di paroki. Apakah di rumah kita juga berdoa? Apakah di rumah kita juga ngobrol tentang iman? Penyebaran Injil di keluarga itulah yang paling utama dan jangan ditinggalkan. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Biasanya banyak yang bertanya, kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Saya sudah berdoa siang dan malam. Kota Baru tidak kurang, ada taman doa lagi. Mau dibangun lagi taman doa juga ramai lagi nanti. Orang berdoa, tapi dia bertanya, kok enggak dijawab? Sebelum kita bertanya kenapa doa saya kok tidak dijawab, sebaiknya kita bertanya dulu pada diri kita sendiri. Pertama, saya berdoa konsisten apa tidak? Kedua, apakah ada konten iman dalam doa-doa saya? Apakah ada konten iman dalam doa-doa kita? Konten iman itu maksudnya, apakah permohonan yang saya minta kepada Tuhan itu menumbuhkan iman atau tidak? Karena dalam bacaan Injil dikatakan Tuhan Allah pasti menjawab doa. Akan tetapi ketika anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Adakah orang yang beriman? Jadi berdoa itu pertama konsisten, kedua harus ada konten iman. Saya berdoa supaya saya lulus ujian, supaya saya memperoleh nilai yang bagus. Konten imannya di mana? Supaya bisa masuk ke PTN, bisa masuk ke kampus yang bagus. Terus setelah itu ngapain? Supaya saya bisa bekerja untuk Tuhan, supaya saya bisa mengabdi untuk sesama dan masyarakat. Itu konten iman, itu yang ditunggu dimasukkan dalam doa. Jangan lupa, saya ingin dapat jodoh. Doa terus kok jodohnya belum turun dari langit. Nah, konsisten apa tidak doanya? Sudah konsisten. Nomor 2, mana konten imannya? Demi apa? Saya ingin punya jodoh,
supaya saya bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang mendidik anak-anak secara Katolik. Nah, itu konten iman. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman saya menjamin bahwa semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa. Itu dinyatakan oleh Injil. Masalahnya, Tuhan menjawab sesuai kehendaknya. Kita tidak bisa menyetir Tuhan. Dia menjawab sesuai kehendaknya dan sesuai waktunya juga. Karena itu jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Dengan konsisten dan juga tambahkan konten iman dalam doa kita. Jadi tiga tadi poinnya. Poin pertama, berdoalah untuk misi. Saudara-saudara kita sekarang di luar negeri sedang menjalankan misi. Mereka menjalankan misi seperti orang maju perang. Seperti dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran. Kita menjadi Musa yang mengangkat tangan untuk mendoakan mereka. Berdoalah untuk para misionaris. Yang kedua, menyebarkan Injil, pewartaan iman yang pertama dan utama ada di dalam keluarga. Yang ketiga, berdoalah dengan konsisten dan tambahkan konten iman dalam doa. Maka Tuhan akan menjawab doa kita, bahkan mengabulkan doa kita lebih indah daripada yang kita bayangkan. Terima kasih dan berkah dalam.